Kedatangan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati untuk musim 2025 merupakan salah satu langkah paling mengejutkan dalam sejarah MotoGP. Sebuah langkah yang tidak hanya menjanjikan pertarungan epik di lintasan, tetapi juga mencerminkan ambisi tim asal Italia ini untuk menjadikan dirinya sebagai tim dominan di kategori ini. Dengan pernyataan Marquez dalam film dokumenter DAZ and Life in Red, jelaslah bahwa langkah ini bukan hanya pertaruhan strategis, tetapi juga merupakan bukti dari posisi Ducati saat ini di kejuaraan. Marquez tidak merahasiakan bagaimana persepsinya tentang Ducati telah berubah selama bertahun-tahun. Saya tiba pada tahun 2013 dan tidak ada yang menginginkan Ducati. Rasanya seperti yang ini mengendarai Ducati, berkurang satu. Rival terbesar saya di Honda adalah Yamaha, tapi pada 2016-2017 saya seperti awas mereka akan datang. Pembalap Spanyol ini mengakui bahwa titik baliknya adalah kedatangan Jorge Lorenzo di tim Italia ketika Lorenzo tiba di Ducati. Saya mengatakan kepada tim saya untuk mengontraknya. Karena jika tidak, pembalap lain dengan merek itu akan mengalahkan Anda. Lorenzo adalah Lorenzo, 5 kali juara dunia. Hari ini Marquez memahami bahwa Ducati adalah motor yang harus dikalahkan. Mereka mengatakan kepada saya pada tahun 2016, 2017, atau 2018, apakah Anda akan menjadi pembalap Ducati? Dan saya menjawab tidak, tetapi sekarang motor ini adalah motor yang diinginkan, motor yang jika Anda ingin menang, Anda harus ada di sana. Bagi Marquez, hubungannya dengan Gigi Dall'Igna, Direktur Teknis Ducati, sangat penting dalam pengambilan keputusannya. Tahun lalu dia adalah salah satu orang pertama yang saya hubungi karena saya tahu bahwa tanpa persetujuannya, ini tidak masuk akal. Sebuah hubungan akan dimulai dengan baik jika kedua belah pihak jujur. Pembalap asal Spanyol ini sangat memuji Dall'Igna, yang ia gambarkan sebagai seseorang yang memiliki jiwa pembalap. Ia memiliki mentalitas pembalap 100%. Ketika ia tidak menang, ia akan marah. Ia memiliki ambisi yang diperlukan dalam dunia balap. Jika ia berusia 20 atau 30 tahun lebih muda dan menjadi pembalap, ia akan menjadi salah satu pembalap yang Anda takuti di lintasan. Tidak seperti saat di Honda, di mana ia menjadi pemimpin mutlak tim. Marquez datang ke Ducati dengan pendekatan yang berbeda. Saya tiba dalam situasi yang sangat berbeda. Saya tidak akan menjadi pemimpin dalam tim. Dalam hal ini, saya datang untuk belajar menyerap mode spons dari pembalap yang memiliki pengendalian terbaik atas Ducati, yaitu Bagnaia. Juara dunia 8 kali ini juga mengapresiasi semangat para penggemar Ducati. Penggemar Ducati tidak memiliki kewarganegaraan. Dia pergi dengan motor, dengan tim. Apa yang mereka hargai dari para pembalap mereka adalah komitmen. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa disalahkan dalam karier saya. Saya selalu memberikan yang terbaik. Dan saya akan terus melakukannya selama 2 tahun ke depan. Marc Marquez tahu bahwa sejarah MotoGP ditulis dalam siklus, tetapi dia sadar bahwa sekarang adalah waktunya untuk Ducati. Jelas semuanya berjalan dalam siklus dan akan ada siklus lain dari merek lain, tetapi sekarang adalah waktunya untuk Ducati. Saya melihat masa depan berwarna merah setidaknya untuk 2 tahun ke depan. Kedatangan Marquez di Ducati tidak hanya menjanjikan pertarungan epik di dalam dan di luar tim, tetapi juga mengukuhkan posisi tim asal Italia itu sebagai kekuatan dominan di MotoGP.
Kehadiran Marc Marquez di garasi tim pabrikan Ducati benar-benar memberikan nuansa yang berbeda menghadapi MotoGP 2025 mendatang. Marc Marquez akan menjadi salah satu tumpuan tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025 di mana dia akan bertandem dengan Francesco Bagnaia. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut dipilih Ducati untuk menggantikan posisi dari Enea Bastianini yang dianggap sudah tidak mumpuni. Sepanjang MotoGP 2024, Marquez telah berhasil menunjukkan kebangkitannya bersama Gresini Racing dengan penampilan yang kompetitif. Meski dibekali motor Ducati yang lebih lawas dari milik Bagnaia dan Bastianini, rider 31 tahun tersebut mampu menyulitkan mereka. Marquez pun mengakhiri aksinya pada musim 2024 dengan membukukan total 10 podium dengan 3 kemenangan. Tak ayal, pemilik 8 gelar juara dunia itu menduduki peringkat ketiga klasemen akhir mengalahkan Bastianini yang tepat di belakangnya. Kedatangan Marquez ke Ducati disambut hangat oleh Luigi Dalligna yang menjabat sebagai General Manager. Pria asal Italia tersebut memang sudah lama mengincar Marquez untuk bisa mengendarai motor rancangannya di lintasan balap. Rasa emosionalnya semakin kuat saat Gigi mendapati kenyataan bahwa rider Spanyol itu akan menjadi salah satu andalannya musim depan. Perasaan Gigi itu dapat diterima karena dia sangat bahagia bisa mendapatkan seorang juara dunia bersedia mengendarai motornya. Ketika Anda melihat seorang juara mengendarai motor Anda, itu selalu menghadirkan emosi yang kuat, kata Gigi, dilansir dari Motosan. Nuansa positif tersaji pada agenda tes resmi MotoGP Barcelona bulan kemarin sebagai persiapan pertama menghadapi MotoGP 2025. Marquez untuk pertama kalinya merasakan sensasi mengendarai motor Ducati Desmosedici GP25 yang akan dia pakai. Kekompakan pun terlihat saat dia dan Bagnaia memiliki perasaan yang sama akan sensasi Desmosedici saat berada di lintasan. Meski memiliki gaya balap berbeda, dengan line-up Bagnaia dan Marquez membuat Ducati lebih mudah dalam mengembangkan kuda besi mereka. Sensasi mereka sangat mirip dan hal ini, ucap Gigi menjelaskan. Seperti yang dikatakan Pecco, membantu pekerjaan kami karena memberi kami konfirmasi tentang jalan yang harus diikuti. Pertama-tama, mereka adalah dua juara yang hebat dan itulah kesamaan yang paling mereka miliki. Tidak diragukan lagi, mereka berdua memiliki banyak pengalaman dan sangat bertekad. Adapun perbedaan dalam cara berkendara mereka, Pecco lebih ke arah pengereman dan Marquez lebih memaksimalkan tikungan. Tapi mereka adalah dua pembalap yang tahu apa yang diperlukan untuk memenangkan kejuaraan dunia, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Gigi juga menilai timnya sudah menunjukkan kemajuan yang pesat meski pada musim 2024 gagal meraih gelar juara dunia. Bagnaia gigit jari setelah merajai kelas utama selama 2 musim terakhir karena kalah dari Jorge Martin selaku rider tim satelit Ducati Pramac Racing. Gigi pun merasa legawa atas kekalahan ini di mana dalam perjalanannya dia menegaskan tidak ada konspirasi apapun dalam persaingan mereka berdua. Menurut saya, tahun ini, selain kecepatan dan teknologi, Ducati juga telah menunjukkan sikap sportif yang mampu ditunjukkan, kata Gigi. Mereka membiarkan para pembalapnya bertarung untuk memperebutkan gelar juara hingga akhir. Tanpa permainan tim dan tanpa membantu atau menghukum siapapun, imbuhnya.
Marc Marquez dipandang sebagai pembalap yang memiliki mentalitas yang tidak biasa di kelas utama MotoGP oleh Jorge Lorenzo. Dengan pengalaman yang dimiliki selama aktif sebagai rider kelas utama MotoGP, Jorge Lorenzo tentu tidak asing dengan performa Marc Marquez. Sempat saling berhadapan sebagai rival, Lorenzo dan Marquez akhirnya disatukan sebagai rekan setim pada musim 2019 lalu di Repsol Honda. Lama menjadi saingan ditambah menjadi rekan setim membuat Porfora tentunya sudah hafal dengan karakteristik seorang Marquez. Dalam wawancara bersama Gazette, pria yang pernah menjuarai kelas MotoGP sebanyak 3 kali itu mengutarakan kesaksiannya. Lorenzo menyebut bahwa Marquez memiliki mentalitas yang buas yang tidak dimiliki oleh pembalap-pembalap lainnya di kelas MotoGP. Jika para pembalap lain tidak suka mengalami crash atau jatuh ketika memacu kuda besi mereka, rider berjuluk Baby Alien itu lain. Menurut penuturan Lorenzo, Marquez diam-diam merupakan pembalap yang justru senang jika dia mengalami crash. Momen crash tersebut menjadi bukti bahwa Marquez benar-benar bekerja keras, memaksimalkan potensi motornya, dan berani mengambil risiko. Dengan crash, rider berusia 31 tahun itu menjadi tahu titik kuat dan terlemahnya ketika mendalai karakter lintasan dengan kuda besinya. Marquez adalah binatang buas dan satu-satunya pembalap yang tidak akan mengatakan kepada Anda bahwa dia suka jatuh, kata Lorenzo. Karena tidak ada orang yang suka mengalami crash, tetapi dia tidak takut terjatuh, itu yang unik darinya, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, pria yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP itu juga mengagumi mentalitas pantang menyerah Marquez. Ambisi selalu ada dalam benak sosok bernomor 93 itu meski dia berada dalam kondisi yang kurang prima untuk berlaga. Acap kali Marquez bahkan sudah berani beraksi lagi setelah sempat mengalami kecelakaan hebat yang orang lain mengira dia harus beristirahat. Hal itu pernah dilakukannya pada musim 2020 di mana dia mengalami crash horor di seri pembuka di sirkuit Jerez, Spanyol. Alih-alih istirahat untuk memulihkan diri usai operasi, Marquez justru menunjukkan dirinya di paddock untuk berlaga di seri berikutnya. Meski demikian, rasa sakit itu masih unggul atas nyali yang dimiliki. Marquez pun hanya beraksi pada sesi latihan bebas dan melewatkan sesi balapan. Dia selalu ingin menang meski sedang berada dalam kondisi yang tidak prima, ucap Lorenzo, dilansir dari Crashnet. Di sirkuit, meski motornya tidak bekerja dengan baik, dia tetap berambisi. Ia selalu ingin mengalahkan Anda. Ia berpikir bahwa ia akan terjatuh, tetapi ia tidak takut terjatuh dalam hal ini. Ia sangat unik, imbuhnya. Marc Marquez dipandang mampu bersaing dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025 mendatang bersama tim barunya Ducati. MotoGP 2025 mendatang menjadi edisi yang krusial bagi seorang Marc Marquez yang telah mencapai titik balik dalam perjalanan kariernya. Bagaimana tidak? Baby Alien akan menyandang kembali label sebagai rider pabrikan usai memutuskan hengkang dari Repsol Honda pada 2023. Ya, Marquez menjadi rekrutan anyar tim pabrikan Ducati untuk bertandem dengan Francesco Bagnaia mulai MotoGP 2025 mendatang. Pabrikan asal Italia tersebut memilih Marquez karena memiliki pengalaman sebagai peraih 8 gelar juara dunia.
Selain itu, performa pembalap berusia 31 tahun itu sepanjang MotoGP 2024 juga cukup kompetitif bersama Gresini Racing walau tak menjadi juara. Melakoni total 20 balapan, Marquez menorehkan total 10 podium dengan 3 kemenangan dalam sesi balapan utama. Kiprah Marquez masih diperhitungkan karena pencapaian itu didapat saat dia dibekali motor Ducati Desmo Sedici GP23. Meski memakai motor yang lebih lawas, pembalap asal Spanyol itu menuntaskan sepak terjangnya pada MotoGP 2024 dengan berada di peringkat ketiga. Tak ayal, Marquez dinilai masih layak untuk mendapatkan promosi ke tim pabrikan Ducati meski ada opsi yang lebih menarik. Dalam perjalanannya, terpilihnya Marquez guna menggantikan Enea Bastianini di Ducati menimbulkan banyak pro dan kontra. Tidak sedikit yang menentang pasukan Borgo Panigale atas keputusan mereka mendatangkan si pemilik nomor 93 itu pada musim depan. Hal itu terjadi lantaran Ducati sejatinya memiliki pilihan dengan Jorge Martin yang akhirnya menjadi juara dunia bersama Pramac Racing. Terlepas dari pandangan-pandangan tersebut, Pol Espargaro merasa Marquez masih patut diperhitungkan bahkan dimasukkan sebagai kandidat pemenang musim depan. Dengan bakat yang dimiliki, pengalaman dan daya dukung Ducati, pandangan tersebut bukanlah hal yang berlebihan. Paul merasa yakin bahwa mantan rekan setimnya saat masih di Repsol Honda itu bisa bersaing dengan Martin atau bahkan Bagnaia. Saya pikir Marquez bisa bersaing untuk memenangkan gelar juara dunia, ucap Espargaro, dilansir dari Motosan. Meskipun ada beberapa pembalap yang menyulitkannya seperti Jorge Martin atau Francesco Bagnaia. Kita juga telah melihat bagaimana Marquez jauh lebih unggul dari Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, atau saudaranya Alex Marquez, imbuhnya. Andrea Dovizioso merasa yakin bahwa Marc Marquez akan langsung menantang Francesco Bagnaia pada MotoGP 2025 mendatang. Line up menarik dimiliki Ducati pada MotoGP 2025 mendatang setelah mendatangkan Marc Marquez untuk bertandem dengan seorang Francesco Bagnaia. Kedatangan Baby Alien sebagai rekan setim Bagnaia diyakini bisa memperpanjang dominasi pabrikan asal Italia itu di kelas utama MotoGP. Secara tak terduga, Ducati sendiri menjatuhkan pilihan kepada Marquez dengan menghilangkan opsi-opsi potensial lainnya yang dimiliki. Faktor sebagai peraih 8 gelar juara dunia menjadi pembeda terbesar antara Marquez dengan nama-nama lainnya seperti Jorge Martin. Ya, rider Pramac Racing itu akhirnya kembali gigit jari karena kalah saing dengan Marquez meski menutup MotoGP 2024 dengan gelar juara dunia. Memiliki dua pembalap yang berlabel sebagai juara dunia tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Ducati untuk mengelola ego mereka. Pasukan Borgo Panigale pada saat yang sama juga harus kehilangan banyak sumber daya yang mereka punya akibat dipilihnya Marquez. Mereka harus kehilangan Martin yang hijrah ke Aprilia dan Pramac Racing yang memutuskan beralih ke Yamaha sebagai tim satelit. Di sisi lain, persaingan internal antara Bagnaia dan Marquez tentunya sangat dinantikan banyak pihak tak terkecuali Andrea Dovizioso. Dovizioso yang memiliki pengalaman panjang di Ducati menilai rider 31 tahun itu akan langsung menantang Bagnaia untuk gelar juara dunia. Marquez akan berganti tim dan itu bukan sesuatu yang linier, kita harus melihat bagaimana dia berkembang, ucap Dovizioso.
Dia pasti akan menantang Bagnaia, imbuhnya dilansir Bola Sport dari laman Motosan. Lebih lanjut, pria Italia itu menilai baik Marquez dan Bagnaia bisa memberikan tekanan satu sama lain pada musim depan. Namun saya pikir Bagnaia juga akan mampu membuat Marquez berada di bawah tekanan, kata Dovizioso. Mereka juga memiliki musim dingin yang panjang dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Di TV Anda dapat melihat bahwa Marquez tidak bisa berakselerasi dengan kencang. Dan jika itu terlihat jelas di layar, itu berarti perbedaannya besar, imbuhnya. Ducati diprediksi akan kembali melanjutkan dominasi mereka pada musim balap MotoGP 2025. MotoGP 2025 sudah menjadi sorotan sejak Ducati berhasil merekrut juara dunia 8 kali, Marc Marquez. Tim yang bermarkas di Borgo Panigale itu disebut akan semakin sulit dibendung setelah memiliki 2 orang juara dunia dalam satu garasi. Lebih-lebih Marquez mampu menunjukkan sensasi yang positif pada kesempatan pertamanya menggunakan Desmosedici GP25 selama tes MotoGP Barcelona 2024. Bukan sesuatu tidak mungkin jika persaingan gelar juara dunia MotoGP 2025 hanya diperebutkan oleh 2 pembalap Ducati, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Namun banyak orang yang memiliki ketertarikan untuk kembali melihat Marquez memenangkan kejuaraan dunia lagi. Fenomena tersebut ikut disoroti oleh pembalap Repsol Honda, Luca Marini. Marini menyebut bahwa hasil MotoGP 2025 seakan sudah tertulis. Dia mengatakan persaingan pada MotoGP 2025 tidak akan banyak mengalami perubahan sebelum memasuki era baru pada tahun 2027 mendatang. Diketahui MotoGP akan memperkenalkan motor baru dengan mengubah peraturan, salah satunya dengan menurunkan kapasitas mesin dari 1000 cc menjadi 850 cc. Saya melihat ada banyak ketertarikan untuk melihat Marquez menang lagi, jadi saya pikir hasilnya sudah tertulis, kata Marini dilansir Bola Sport dari Corse di Moto. Mereka sudah memutuskan siapa yang akan menang, ujar Luca Marini. Pernyataan dari adik Valentino Rossi itu memberikan pandangan tentang masa depan pembalap asal Cervera, Spanyol itu kembali ke puncak. Walaupun faktanya di garasi Ducati semua orang setuju bahwa titik acuannya masih terhadap Bagnaia, tetapi situasi bisa berubah kapan saja. Pembalap Repsol Honda, Luca Marini, selamat tes MotoGP Barcelona 2024 selain itu. Luca Marini tidak tampil terlalu bagus pada tahun pertamanya bersama Honda, usai tidak pernah mampu finish 10 besar dalam balapan. Marini hanya mengumpulkan 14 poin dan berada di urutan ke-22 klasemen akhir MotoGP 2024.